Pada zaman itu, hidup seorang wanita kaya bernama Siti Zainab yang terkenal seantero negeri. Kekayaannya melimpah, perhiasannya berkilauan, rumahnya besar dan megah. Ia selalu berpakaian mewah dan bersikap angkuh kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada mereka yang kurang berada. Dengan sikapnya yang sombong, ia sering meremehkan orang lain, bahkan kadang memandang rendah ulama dan cendekiawan. Suatu hari, Siti Zainab mendengar cerita tentang Abu Nawas, seorang bijak dan humoris yang sangat dihormati di kota. Namun, mendengar tentang Abu Nawas justru membuatnya merasa tak nyaman. Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata seperti dia bisa begitu dihormati? Pikirnya. Ia mulai merasa tertantang untuk menjatuhkan reputasi Abu Nawas. Maka, Siti Zainab mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Ia berencana untuk mengujinya dengan berbagai cara dan mempermalukannya di depan para tamunya. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Abu Nawas pasti akan kesulitan memenuhi permintaan-permintaan aneh yang akan ia berikan nanti. Ketika Abu Nawas tiba di rumah Siti Zainab, ia langsung disambut dengan suasana mewah dan makanan-makanan lezat yang melimpah. Namun, Siti Zainab tidak berniat memperlakukan Abu Nawas sebagai tamu terhormat. Dengan nada angkuh, ia berkata, "Abu Nawas, orang-orang mengatakan engkau sangat bijak. Apakah benar engkau bisa memenuhi segala macam permintaan?" Abu Nawas tersenyum kecil, mengetahui bahwa ini adalah ujian yang penuh jebakan. "Insya Allah, jika itu untuk kebaikan, saya akan melakukan yang terbaik, Nyonya," jawabnya sambil membungkuk sopan. Siti Zainab segera berkata, "Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu tugas untukku. Aku ingin kau membawa kantong kecil ini ke pasar, dan kembali ke sini tanpa membuka mulut sama sekali. Kau tidak boleh bicara, apapun yang terjadi." Abu Nawas tahu bahwa ada yang tidak beres dengan tugas ini, tetapi ia menerima tantangan itu dengan senyum tenang. Tantangan di pasar. Dengan membawa kantong kecil yang diberikan Siti Zainab, Abu Nawas pergi ke pasar. Namun, sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan isi kantong tersebut. Ternyata isinya adalah cabai merah yang sangat pedas. Siti Zainab telah memberi instruksi kepada para pedagang di pasar untuk bertanya kepadanya soal kantong yang dibawanya, berharap Abu Nawas tergoda untuk menjawab dan melanggar syaratnya. Satu persatu pedagang datang dan bertanya, "Apa yang kau bawa di kantongmu, Abu Nawas?" Namun, dengan kecerdikannya, Abu Nawas hanya menunjukkan senyum ramah sambil menunjuk kantongnya, lalu menggigit salah satu cabai yang ada di dalam kantong. Pedasnya luar biasa, namun Abu Nawas tetap tak mengeluarkan suara. Rasa pedas itu membuat matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menyerah. Melihat itu, para pedagang mulai bersorak dan berkata, "Luar biasa! Abu Nawas benar-benar mengikuti syarat yang diberikan." Mereka kagum atas keteguhannya untuk tidak bicara, meskipun dihadapinya banyak kesulitan. Kepulangan yang mengejutkan. Abu Nawas kembali ke rumah Siti Zainab tanpa bicara sepatah kata pun, walaupun bibir dan lidahnya terasa terbakar pedas. Siti Zainab, yang berharap Abu Nawas gagal, terkejut melihatnya kembali dengan tenang. Ia tak menduga Abu Nawas akan sanggup menghadapi cabai pedas tanpa berkata-kata. "Apa kau berhasil menahan diri untuk tidak bicara, Abu Nawas?" tanya Siti Zainab, setengah tidak percaya. Abu Nawas mengangguk sambil menahan senyum. Melihat ketangguhan Abu Nawas, Siti Zainab mulai merasa sedikit goyah, tetapi ia tak mau menyerah begitu saja. "Baiklah, engkau memang cerdik, tapi aku ingin mengujimu lagi." Kali ini, ia meminta Abu Nawas untuk datang ke rumahnya keesokan harinya dan memberikan jawaban untuk sebuah teka-teki yang sulit.
Aku akan memberikanmu sebuah pertanyaan yang tak akan bisa kau jawab dengan benar, kata Siti Zainab dengan angkuh. Pertanyaan yang aneh. Esok harinya, Abu Nawas datang lagi ke rumah Siti Zainab. Wanita kaya itu memandangnya penuh kemenangan, seolah-olah telah mengalahkannya sebelum pertanyaan diajukan. Ia berkata, Abu Nawas, aku ingin tahu jawabanmu untuk pertanyaan ini. Manakah yang lebih berharga, emas atau tanah liat? Abu Nawas mengangkat alisnya, sedikit bingung dengan pertanyaan yang tampak sederhana itu. Namun ia tahu bahwa di balik pertanyaan ini mungkin ada maksud tersembunyi. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, tanah liat adalah yang lebih berharga, Nyonya. Siti Zainab tertawa keras mendengar jawabannya. Bagaimana bisa tanah liat lebih berharga daripada emas? Abu Nawas, emas adalah lambang kemewahan dan kekayaan. Sedangkan tanah liat adalah bahan yang kotor dan murah. Abu Nawas pun berkata dengan penuh kebijaksanaan, tanah liat adalah bahan dasar kehidupan. Dari tanah liat kita dibuat, dan ketika kita meninggal, kita kembali ke tanah. Tanpa tanah liat, tidak akan ada yang bisa menanam, dan tidak ada makanan yang bisa tumbuh. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada emas? Mendengar penjelasan Abu Nawas, Siti Zainab terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Namun, sifat sombongnya membuatnya tetap ingin menantang Abu Nawas sekali lagi. Ujian terakhir. Kali ini, Siti Zainab memutuskan untuk menjebak Abu Nawas dengan sebuah janji yang menarik. Abu Nawas, katanya, kalau kau bisa membuktikan bahwa hartaku tidak ada gunanya, aku akan menyerahkan separuh hartaku padamu. Abu Nawas setuju, tetapi ia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, ia menunggu selama beberapa minggu, memperhatikan keseharian Siti Zainab dari jauh. Ia melihat bahwa setiap hari, Siti Zainab selalu khawatir dengan hartanya, takut ada yang mencurinya atau mengambil sedikit pun darinya. Ia bahkan mulai tak bisa tidur karena memikirkan hartanya. Akhirnya, Abu Nawas kembali mendatangi Siti Zainab dan berkata, Nyonya, selama berminggu-minggu ini, saya melihat bahwa hartamu justru membuatmu gelisah dan tidak bahagia. Hartamu seakan menjadi penguasa atas dirimu. Jika kau menggunakannya untuk membantu orang lain, kau mungkin akan mendapatkan kedamaian. Mendengar itu, Siti Zainab tersadar. Selama ini, kekayaannya hanya membuatnya terbelenggu oleh ketakutan dan keserakahan. Harta yang ia banggakan ternyata adalah beban yang membuat hidupnya terasa tidak tenang. Dengan perasaan lega, Siti Zainab menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kota. Mulai saat itu, ia tak lagi sombong dan angkuh. Ia mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan dermawan. Ia bahkan berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menunjukkan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Maka, kisah Siti Zainab yang mendapat hidayah dari kejenakaan dan kebijaksanaan Abu Nawas ini menjadi inspirasi di seluruh negeri. Orang-orang melihat bagaimana sikap rendah hati dan kebijaksanaan dapat mengubah hidup seseorang yang semula sombong menjadi penuh kebaikan dan ketulusan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid menghadapi masalah rumit di kerajaannya yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Karena itulah, ia memanggil Abu Nawas, sosok yang terkenal tidak hanya cerdas tetapi juga penuh akal dan humor. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan tantangan yang tampaknya tak terpecahkan. Hari itu, Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin kamu melakukan sebuah tugas besar untukku. Aku ingin kamu membawa aku 3 hal yang mustahil. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa tertawa tanpa mulut. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa menangis tanpa mata. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang bisa berlari tanpa kaki." Raja tersenyum penuh tipu daya.
yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu memenuhi perintahnya. Para menteri dan rakyat yang hadir di istana pun terkejut mendengar permintaan raja yang aneh itu. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa memenuhinya? Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia hanya tersenyum kecil dan menunduk hormat kepada raja. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang. "Hamba akan berusaha sebaik mungkin. Hamba mohon diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permintaan Paduka." Raja menyetujui permintaan Abu Nawas, tetapi dalam hati ia yakin bahwa Abu Nawas akan gagal kali ini. Selama beberapa hari, Abu Nawas merenung mencari cara memenuhi permintaan raja. Ia berpikir keras, mengamati semua benda di sekitarnya dan mencari inspirasi dari hal-hal di sekitarnya. Suatu hari, ia menemukan jawaban dari bagian pertama teka-teki raja. Ia mengambil beberapa keping batu dan meletakkannya di dasar sebuah guci besar, lalu mengisinya dengan air hingga penuh. Ia tersenyum sendiri melihat rencananya dan langsung pergi ke istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas membawa guci besar yang penuh air. "Paduka," katanya, "inilah jawaban hamba untuk permintaan Paduka yang pertama." Raja memandang guci itu dengan bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin guci ini tertawa?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, Paduka." Ia menundukkan kepalanya mendekat ke guci, dan para hadirin di sekitar pun ikut melihat. Kemudian, Abu Nawas menjatuhkan sebutir batu ke dalam guci. Plung! Guci itu mengeluarkan bunyi lucu, seperti suara tertawa. Raja dan para menteri terkejut sekaligus kagum. Dengan suara yang berat, raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku akui ini memang suara yang terdengar seperti tertawa meski tidak memiliki mulut. Kamu berhasil dalam permintaan pertama. Menantang Abu Nawas untuk mencari sesuatu yang bisa menangis tanpa mata." Abu Nawas kembali memeras otak. Ia mulai mencari benda-benda yang tampaknya biasa saja tetapi dapat mengeluarkan air layaknya tangisan. Di pasar, ia melihat sebuah pohon yang mengeluarkan getah. Sebuah ide muncul dalam benaknya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebatang pohon kecil yang meneteskan getahnya di depan raja. "Inilah jawaban hamba yang kedua, Paduka," katanya sambil menunjukkan pohon itu. "Pohon ini tidak punya mata, tetapi ia mengeluarkan getah yang mirip dengan air mata." Raja tercengang. "Abu Nawas, kamu memang pandai sekali menemukan cara-cara aneh untuk menyelesaikan permintaanku. Baiklah, aku terima jawabanmu ini." Abu Nawas tersenyum lega, tetapi tantangan ketiga masih menanti. Para menteri yang menyaksikan pun semakin kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Bulan ketiga, berlari tanpa kaki. Abu Nawas merenungkan teka-teki terakhir. Kali ini ia harus mencari sesuatu yang bisa berlari tanpa kaki. Setelah beberapa hari berpikir, ia menyadari bahwa air sungai yang mengalir cepat dari hulu ke hilir mungkin bisa menjadi jawaban untuk teka-teki terakhir. Air sungai itu selalu bergerak, seolah-olah berlari, namun jelas tidak memiliki kaki. Ia memutuskan untuk mengajak raja dan para menterinya ke tepi sungai besar di luar kota. Ketika mereka tiba, Abu Nawas menunjuk ke aliran sungai yang deras. "Paduka, inilah jawaban hamba yang ketiga. Air ini terus bergerak tanpa kaki, seperti berlari tanpa henti." Raja Harun al-Rashid pun tak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. 3 permintaannya yang ia kira mustahil ternyata dapat dipecahkan oleh Abu Nawas dengan kecerdasan dan logika yang tak terduga. "Aku akui kecerdasanmu, Abu Nawas," kata raja dengan nada bangga.
Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa pemikiran yang bijaksana bisa menemukan jawaban di luar dugaan. Mulai sekarang, engkau akan diberi kehormatan lebih besar di istana ini." Para hadirin bersorak, memuji kecerdasan Abu Nawas yang mampu menyelesaikan tantangan rumit dari raja dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan mampu memandang masalah dari sudut pandang yang tak terpikirkan oleh orang lain.